Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue mau ganti balutan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kira-kira luka apa, bisa nebak? Ya teman-teman, ini adalah luka post op tendon teman-teman ya. Nah jadi keluarganya nih ngubungin gue lewat YouTube ya teman-teman ya. Jadi dapat nomor gue dari YouTube. Nah ini biasa ya, ini lagi gue cuci ya teman-teman ya, gue cuci pakai sabun khusus cuci luka. Nah jadi lukanya ini tuh teman-teman, waktu gue dikasih lihat ya di fotonya, itu tuh nonjol banget ya. Ternyata dia udah hipergranulasi, dan luka ini ternyata udah 2 tahun teman-teman belum nutup ya. Udah ke klinik ya, katanya udah ke rumah sakit, katanya harus dibelek lagi karena itu infeksi yang menggembung gitu teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ini tuh nggak ada nanahnya teman-teman, bersih gitu ya. Mungkin yang dia bisa timbul, jadi ini jadi kayak keloid gitu teman-teman, karena mau nutup nggak jadi, mau nutup nggak jadi, nggak bisa mungkin epitelnya tumbuh berlebihan jadi jendol kayak gitu teman-teman ya. Dan kata si bapaknya, ini pria teman-teman ya, jadi ini tuh cuma dikasih serbuk doang, serbuk tetra apa ya, gue lupa dah, ditaburin jadi kering. Nah ini tuh teman-teman lihat ya, itu tuh sampai warna putih gitu teman-teman ya. Itu tuh kering banget ya, itu udah hipergranulasi ya. Nah itu sering berdarah katanya teman-teman ya. Jadi memang katanya udah nggak ngeluarin pus atau nggak apa-apa, paling ada keluar cairan atau nggak darah ya. Ini granulasinya gue coba gunting teman-teman, jadi mau gue ratain sama lukanya ya. Ini sambil gue kletekin ya pinggir-pinggirannya. Kenapa? Karena memang kalau apa namanya, kalau kering begitu epitelnya juga kagak mau numbuh. Nah ini gue guntingin ya, ini berdarah dikit ya, tapi sebelumnya gue tes dulu. Nah tuh copot, gue gunting abis. Nah itu granulasinya ya kayak bentol. Nah abis itu gue dep ya. Nah tuh lumayan gede juga granulasinya teman-teman, jadi ada di 2 lubang ya, seperti itu ya. Jadi memang luka itu teman-teman ya, kalau di setelah gua ikut pelatihan ya teman-teman ya, jadi memang luka akan cepat sembuh kalau suasananya tuh lembab, tidak kering, tidak basah. Sedangkan kita taunya luka tuh bagusnya dibuka ya, ya kan, biar cepat kering ya. Itu salah banget teman-teman, dan terjadi pada kasus bapak ini. Jadi katanya kalau lukanya udah kecil dibuka aja lukanya ya. Akhirnya waktu itu sempat dibuka ya, kata bapaknya malah berinfeksi teman-teman ya, malah bernanah dan membengkak itu ya, karena dianjurin dibuka dari rumah sakit pada saat itu ya. Akhirnya ditutup lagi, dan gue juga kaget sebenarnya teman-teman ya. Gue kira tuh nih baru beberapa bulan dioperasi, ternyata dia udah 2 tahun teman-teman. Dan intinya si bapaknya juga udah males bolak-balik ke rumah sakit. Nah, ini lagi gue congkel-congkelin teman-teman sebenarnya ya. Bagian-bagian pinggirnya tuh pada kering banget teman-teman ya. Jadi kayaknya epitelnya udah nggak bakalan nutup gitu teman-teman, kalau si apa namanya, si yang kering ini teman-teman ya, nggak gue kelepekin ya, karena memang bener-bener kering banget gitu ya. Ini lagi gue keletekin teman-teman sedikit-sedikit ya. Memang sebenarnya dalam melakukan perawatan luka, jadi sebelumnya si bapak ini pun udah ngelakuin perawatan luka ke klinik rawat luka lah ya, ya di daerah dekat rumahnya ya. Cuman katanya nggak dijelasin ya, cuman intinya dicuci pakai sabun, udah begitu aja, terus disalepin, nanti sembuh sendiri ya. Nah kalau di gua ya, mungkin ini keunggulan dari gua ya, ya bukannya gimana ya teman-teman. Jadi kalau di gua pribadi, gua kalau ngerawat luka biasanya keluarga tuh gue jelasin teman-teman cara ngerawatnya gimana ya, pakai apa. Karena memang kalau salep luka itu banyak ya teman-teman ya, dan kita harus tahu teman-teman luka apa namanya, luka ini penanganannya bagaimana ya. Tuh yang kering-kering lagi gue kletekin teman-teman, bisa lihat ya kalau teman. Nah itu yang pinggir-pinggirnya kering tuh lagi gue kletek-kletekin tuh teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, bang tuh tadi yang disemprot apa, itu adalah cairan antiseptik ya. Jadi ya biar lebih cleansing aja teman-teman ya. Nah ini gue sambil gue pegang ya, bang ini emang perawatan lukanya nggak steril bang ya. Ini luka sebenarnya bukan luka steril ya. Kalau luka, nah itu tuh gue gunting-gunting ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bukan luka steril, jadi makanya perawatannya juga nggak steril ya. Kalau luka steril itu luka yang masih berbentuk jahitan ya. Intinya luka yang dibuat di kamar operasi lah kasarnya, yang bener-bener steril, dan lu perawatan juga harus steril ya. Tapi kalau luka seperti ini teman-teman, ini jatuhnya luka yang udah infeksi ya, jadi kita cukup bersih aja teman-teman
Nah tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi bapaknya ini sebenarnya bingung ya. Udah malas ke rumah sakit, udah malas ke klinik karena di klinik dapat pernyataan dari tenaga kesehatannya katanya ini kok di belek isinya nanah semua. Padahal bapaknya bilang ini dipencet-pencet nggak bakal keluar nanah ya. Jadi memang teman-teman ya beda ya. Kalau dia bernanah biasanya tuh kaki tuh ngebet, nyeri ya, dan pas dipencet langsung keluar biasanya. Ya, tapi memang ada juga ya. Tapi rata-rata pokoknya sakit teman-teman. Kalau memang dia infeksi bengkak di dalam badan nanah itu pasti sakit. Sedangkan ini tuh nggak sakit teman-teman. Bapaknya jalan-jalan juga udah bisa, angkut-angkut barang juga bisa, gitu. Jadi apa namanya? Dan gue tahu ini udah 2 kali operasi katanya. Pertama dioperasi, dan terus gue juga lupa ya gimana ceritanya. Terus intinya dioperasi lagi teman-teman. Ya, jadi bukan ngoperasi ngiket tendon ya, cuman gue kenapa gitu katanya dibuka lagi, gue kagak ngerti apanya yang dibuka. Dan anaknya sempat nanya ya, bang ini ada benang di dalam gitu kan sebelum luka ini teman-teman ya, itu benangnya harusnya dicopot apa gimana ya. Ada kasus sebelumnya sama teman-teman ya, jadi baru sekarang tuh bisa nutup tendon juga ya. Jadi banyak banget benangnya teman-teman ya, jadi banyak banget benangnya. Itu akhirnya gue copotin benangnya ya, dan keluarga juga nyopotin baru bisa nutup. Ya mungkin gua nggak tahu ya, intinya begini teman-teman yang gue pelajarin, kalau ada benda asing di dalam tubuh, entah itu pen yang buat pasang tulang, itu pernah kejadian ya waktu gua workshop online itu teman-teman. Jadi ada perawat senior yang memang ngerawat luka, terus pennya tuh karena ada pen jadi lukanya nggak mau nutup, akhirnya dicabut dulu pennya ya, dan memang kebetulan tulangnya udah nyatu gitu teman-teman. Jadi kolaborasi sama dokter ortonya gitu, dan baru bisa nutup. Ya sama dengan benang ini ya teman-teman ya. Nah kalau ini pada kasus ini teman-teman, gue nggak ngerti, mungkin benangnya masih banyak di dalam tapi ini mau nutup ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini ada satu lagi tuh apa namanya, kayak granulasi yang di sebelahnya itu mau gue gunting juga tuh teman-teman ya supaya rata. Cuman nih gue congkel-congkel dulu. Itu tuh yang kuning-kuning itu ini teman-teman, apa ya, bubuk tetra apa-apa gitu, gue juga lupa ya. Jadi teman-teman intinya kalau ngerawat luka ya biasa sih kalau dalam dressing modern ya, intinya di sini tuh gue rawat lukanya ya, gue cuci, tadi gue semprot-semprot antiseptik, yang terakhir itu yang jelas pasti kita kasih salep ya. Di sini gue pakai salep ini teman-teman, Metcovazin ya. Jadi keluarganya memang nyediain Metcovazin gitu, karena sebelumnya udah ngelihat perawatan luka dari YouTube gua ya, jadi beliau udah beli gitu salepnya. Nah ini gue bersihin teman-teman ya. Nah berharap ini akan bisa nutup ya. Dia kalau udah granulasinya otomatis bukan yang gak mau nutup, jadi lebih lama nutupnya, apalagi kondisinya tuh kering ya. Sedangkan tadi tuh nonjolnya tuh bener-bener lumayan banyak ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi buat yang mau jasa perawat, yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, mungkin gue bisa datang ya. Masalah harga itu sesuai luka dan jarak gitu teman-teman. Gua domisili di Depok itu. Buat yang mau konsultasi online juga boleh banget teman-teman ya. Silakan yang mau konsultasi online ke WA aja ya. Silakan nanti komentar aja di kolom komentar ya, nanti gua cantumin apa namanya, nomor WA-nya di situ teman-teman ya. Nah ini kakinya tuh teman-teman udah bisa lihat ya. Intinya keluarga ini, si bapaknya nih udah nggak mau lagi balik lagi ke rumah sakit. Nah ini untuk menekan terjadinya hipergranulasi ya, ini gua kasih apa namanya, dikasih foam dressing ya teman-teman ya. Foam dressing, nah itu gue salepin itu pakai Metcovazin. Nah itu foam dressing ya untuk menekan hipergranulasi ya, supaya dia tuh nggak tumbuh lagi teman-teman ya. Jadi perlu ditekan. Abis itu baru gue tempel kasa. Oke. Abis itu gue minta tolong keluarganya nyari ini apa namanya, elastis perban ya, masih ada apa enggak gitu kan. Oke, setelah itu teman-teman ya, ini teman-teman bisa lihat ya, udah gue kayak gitu, udah kita plester. Habis itu kasih balut tekan kalau ada ya, biar rapi aja sih teman-teman, pakai crepe bandage ya, atau enggak elastis perban kita ya sering bilang ya. Tapi itu gue plester dulu ya. Bang ganti balutnya berapa hari? Ya boleh 3 hari sekali ya teman-teman ya, disesuaikan aja. Tapi kalau rembes atau enggak kotor ya ganti aja hari kedua, atau enggak hari pertama emang udah kotor karena aktivitas ya boleh diganti. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.